Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Komala Dewi dengan NPM A1C021048. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang bentuk aljabar. Nah, apa sih bentuk aljabar itu? Nah, bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang disajikan dengan memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada 6x ditambah 3y ditambah 7x dikurang 6y ditambah 9. Nah, contoh di bawah ini merupakan contoh bentuk dari aljabar. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur aljabar. Yang pertama itu ada variabel, konstanta, dan koefisien. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai dengan Z. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita perhatikan bentuk aljabar 6x ditambah 3y ditambah 7x dikurang 6y ditambah 9. Nah, dari contoh ini, dia merupakan variabel adalah x dan y. Nah, selanjutnya itu ada konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, di sini konstanta itu di bentuk aljabar di bawah ini yang konstanta adalah 9, karena 9 tidak memuat variabel di belakangnya. Nah, kemudian koefisien adalah bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu variabel. Nah, untuk koefisien di sini itu ada 6, 3, 7, dan -6. Nah, selanjutnya ada suku. Nah, suku adalah variabel atau peubah beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku itu sendiri terbagi atas dua, yaitu suku-suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, untuk suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada 5x dan min 2x. Nah, variabelnya sama dengan x, sama-sama x, dan pangkat dari variabelnya juga sama, yaitu pangkat 1. Berarti bisa disimpulkan 5x dan min 2x merupakan suku sejenis. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini bisa kita lihat 3a kuadrat dan a kuadrat. Variabelnya sama-sama a, dan pangkat dari A-nya juga sama, yaitu pangkat 2. Maka dapat kita simpulkan 3A kuadrat dan A kuadrat merupakan suku sejenis. Nah, selanjutnya ada suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di sini ada 2x dan min 3x kuadrat. Nah, variabelnya sama karena variabelnya adalah x. Tapi di sini variabel dari 2x itu pangkatnya 1, sedangkan variabel dari min 3 itu x-nya pangkat 2. Karena pangkatnya berbeda, maka dapat kita simpulkan bahwa 2x dan min 3x kuadrat bukan suku sejenis atau suku tak sejenis. Nah, selanjutnya itu ada suku satu. Suku satu adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan atau oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh 4x 2ab kuadrat min 7xy. Nah, di sini selanjutnya ada suku kedua, suku 2. Suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih.
Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh. Di sini ada 8x ditambah 3, A kuadrat dikurang 4, X kuadrat dikurang 4x. Nah, selanjutnya ada suku ketiga. Suku ketiga adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada x kuadrat dikurang x ditambah 1. Kemudian ada 3x ditambah 2y dikurang xy. Nah, untuk catatan, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut suku banyak. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh soal dari bentuk aljabar. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Untuk soalnya itu ada Pak Johan memanen buah apel di kebunnya sebanyak 4 keranjang penuh dan sisanya ada 6 buah di luar keranjang. Anggaplah banyak apel dalam setiap keranjang sama. Bagaimana menentukan banyak apel dalam bentuk aljabar? Nah, untuk penyelesaiannya itu kita misalkan satu keranjang apel sama dengan A. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, 4 keranjang buah penuh dan sisanya ada 6 buah di luar keranjang. Maka bentuk aljabarnya 4A ditambah 6. Nah, karena banyak apel di dalam keranjang belum ketahui kan, jadi kita simbolkan banyak apelnya itu dengan A. Nah, jika kita misalkan ambil banyaknya apel dalam keranjang itu sebanyak 10 buah, maka banyaknya apel seluruhnya. Nah, kita misalkan ambil 10 buah. Nah, kemudian kita substitusikan nilai 10 ini ke dalam nilai A. Jadi 4 dikali 10 ditambah 6 sama sama dengan 46 buah apel. Nah, jika kita misalkan kita ambil 20 buah, nah kita substitusikan juga ke dalam nilai A tadi, berarti 4 dikali 20 ditambah 6 sama dengan 86 buah apel. Untuk contoh soal yang kedua, itu ada setelah pelajaran matematika berakhir, Andi dan Rudi diminta tolong oleh ibu gurunya untuk membeli buku tulis, pensil, dan penghapus di koperasi sekolah untuk dibagikan kepada anak-anak kelas 7C. Andi membeli 2 pak buku tulis, 1 pak pensil, dan 5 penghapus. Sedangkan Rudi membeli 2 pak buku tulis, 2 pak pensil, dan 3 penghapus. Tentukan bentuk aljabar dari buku tulis, pensil, dan penghapus yang dibawa Andi dan Rudi. Nah, anggaplah jumlah buku dan pensil setiap pak masing-masing adalah sama. Nah, pertama-tama kita misalkan untuk pak buku tulis, kita misalkan dengan A, pak pak pensil, kita misalkan dengan B, dan penghapus, kita misalkan dengan C. Nah, seperti yang kita ketahui tadi,
Andi membeli Andi membeli 2 pak buku tulis, 2 pak buku tulis, 1 pak pensil, dan 5 penghapus. Maka bentuk aljabarnya itu sama dengan 2A ditambah B1B ditambah 5C. Nah, kemudian untuk Rudi, kita ketahui bahwa Rudi membeli 2 pak buku tulis, 2 pak pensil, dan 3 penghapus. Maka bentuk aljabar untuk Rudi itu ada 2A ditambah 2B ditambah 3C. Setelah kita menyelesaikan contoh soal tadi, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal latihan. Nah, bisa kita lihat di sini ada Dena. Dana tersebut merupakan salah satu jalur angkutan umum dalam kota Pemalang. Ali berada di titik 1, ia akan menuju ke sekolah yang berada di titik 4. Ada 2 jalur angkutan umum untuk menuju ke sana. Jalur pertama 1, 2, 3, 4. Jalur kedua 1, 6, 5, 4. Jika memisahkan X sebagai rute kanan kiri dan Y untuk rute ke atas dan ke bawah, bagaimanakah bentuk aljabar yang terbentuk dari jalur pertama dan kedua? Agar cepat sampai, jalur manakah yang dipilih Ali? Nah, di sini sudah ada dana yang sudah saya perbesar agar lebih mudah untuk melihatnya. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, untuk satuan kiri kanan ke kiri itu kita misalkan dengan X. Untuk satuan dari atas ke bawah itu kita misalkan dengan Y. Nah, di sini X dan Y itu masing-masing lebih dari 0. Karena jarak tidak pernah negatif atau selalu positif. Nah, di sini bisa kita lihat untuk jalur pertama tadi dari titik 1, 2, 3, ke 4. Nah, Ali mulai bergerak ke kanan, kemudian ke atas, ke kanan, ke atas, ke kanan, ke atas, ke kanan, ke atas, ke kiri, atas. Nah, sehingga bisa kita ketahui di sini sudah ada 2X, ditambah 2X, ditambah 1, 5X, ditambah 1, 6X, ditambah ke kiri, 1X, berarti 7X. Nah, selanjutnya, Ali tadi bergerak ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7X ditambah 6Y. Nah, selanjutnya kita akan mengecek untuk jalur yang kedua, yaitu jalurnya 1, 6, 5, dan 4. Dari titik 1 ke titik 6 sudah melewati 6 kotak. Berarti 6Y. Kemudian Ali bergerak ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke atas, ke kanan. Sehingga bisa kita ketahui di sini ada 6Y ditambah 1 ditambah 1. Berarti 8Y. Sini Ali bergerak ke kanan 1. Sini 3 satuan 4.
1. Berarti sehingga kita ketahui bentuk aljabar dari jalur kedua itu adalah X, 5X, 5X ditambah 8Y. Nah, di sini bisa kita anggap untuk jalur yang pertama itu adalah S1. Untuk jalur yang kedua adalah S2. Kemudian kita kurangkan S1, S2 dikurang S1 yang berarti 7 dikurang 5X min 2X 6 dikurang 8Y 2Y. Sehingga 2 dikali Y min X. Nah, bisa kita lihat pada denah ini bahwa satuan di bawah ini lebih kecil daripada satuan atas bawah. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa Y itu lebih dari X. Akibatnya dari yang kita ketahui tadi bahwa satuan ke kanan ke kiri itu lebih kecil daripada atas ke bawah, maka dapat kita simpulkan bahwa Y min X itu lebih dari 0 atau bernilai positif. Jadi 2 kalau dikalikan dengan nilai positif berarti bisa kita simpulkan S2 dikurang S1 lebih dari 0. Maka S2 lebih dari S1. Jadi untuk kesimpulannya, Ali harus memilih jalur yang pertama untuk lebih cepat sampai ke sekolahnya daripada jalur yang kedua. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini tentang bentuk aljabar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.